mereka sedang mengalami kekacauan internal seperti ini, kepercayaan antara pemain dan pelatih tidak ada, komunikasi antara pelatih kepala dan manajer timnas kurang baik, dan ini tidak akan maksimal ya dalam meramu strategi, dalam persiapannya juga nanti tidak akan maksimal, sehingga keuntungan besar akan didapat oleh timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti timnas Indonesia dapat memanfaatkan, memaksimalkan kekurangan timnas Cina sehingga kita dapat meraih 3 poin. Apabila Indonesia bisa menyapu bersih 2 laga melawan Bahrain dan Cina, sudah dipastikan tiket atau posisi 4 besar sudah dikunci. Jadi tiket ke babak keempat sudah dikunci dan kita tinggal merebut tiket lolos ke Piala Dunia. Kalau bisa kita merangsek naik ke posisi 2. Ya, karena persaingan di posisi 1-2 itu sangatlah berat. Namun, apabila kita mampu meraih kemenangan di 2 laga nanti, setidaknya posisi 4 kita kunci ya. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Cina mendapat masalah yang cukup serius sebelum menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2024 nanti. Ya, timnas Cina saat ini berada di urutan paling buncit ya, di dasar klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya di bawah Indonesia dan Australia. Ya, nanti pada tanggal 12 Oktober Cina akan menghadapi Australia, tandang ke Australia, dan selanjutnya tanggal 17 Oktober akan menjamu Indonesia. Nah, sebelum menjamu Indonesia, timnas Cina mengalami masalah internal yang cukup serius. Ya, masalah apa itu? Ada perpecahan antara pelatih kepala Branko Ivankovic dengan sang manajer ya. Jadi di dalam internal Cina ini sekarang sudah ada perpecahan internal dan ada ketidakpercayaan dari para pemain terhadap strategi yang dilakukan oleh pelatih Branko Ivankovic. Nah, tentu ini akan menjadi keuntungan tersendiri ya buat timnas Indonesia, karena apabila mereka mengalami masalah internal, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya saat berhadapan dengan Indonesia. Dan itu seharusnya nanti bisa menjadi keuntungan yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong. Oke, mari kita baca ya beritanya dari Bola Sport ya, dengan judul Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic menyambut laga melawan timnas Indonesia di ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan persiapan kurang baik. Ya. Pasalnya skuad Cina baru saja menelan 2 kekalahan saat 2 laga perdana. Cina kalah 0-7 dari Jepang dan kalah 1-2 dari Arab Saudi. 2 kekalahan tersebut berbutut panjang ya buat skuad Cina. Kritik keras langsung terlontar dari seluruh dataran Cina. Ya, kritik keras langsung terlontar dari seluruh dataran Cina. Selain itu, Cina juga menghadapi masalah yang tak kalah serius sebelum jumpa timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan Best 11 melaporkan bahwa skuad Cina sedang mengalami kekacauan internal. Best 11 melaporkan bahwa ada konflik antara Branko Ivankovic dan Zheng Zi selaku manajer timnas Cina. Zheng Zi awalnya meminta Branko Ivankovic untuk mencadangkan Behram Abduweli pada laga kedua lawan Arab Saudi. Namun Branko Ivankovic memilih bergeming sama sekali. Alhasil Zheng Zi tertangkap kamera tengah marah besar atas keputusan Branko Ivankovic. Best 11 melaporkan bahwa Zheng Zi tertangkap kamera tengah memukul tembok dan marah-marah. Media tersebut melaporkan bahwa keduanya tengah berselisih paham. Situasi internal di skuad Cina juga makin buruk menurut laporan media asal Korea Selatan tersebut.
Best 11 melaporkan bahwa para pemain Cina juga melontarkan keraguannya atas pilihan taktik Branko Ivankovic. Pelatih Ivankovic menerima saran dari pelatih kepala Zhengzhou untuk menggantikan Behram Abdulweli selama pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 10. Tapi dia menolak, tulis Best 11. Kemudian Zhengzhou tertangkap kamera sedang memukul-mukul tembok dan marah-marah dan muncul kritik bahwa keduanya yang bisa dikatakan sebagai pemimpin para pemain terkemuka di Tiongkok sedang berselisih. Selain itu, diagnosis adalah bahwa para pemain juga memiliki keraguan yang kuat terhadap pilihan taktis pelatih Ivankovic. Federasi Sepak Bola Cina sepertinya tak punya waktu lama untuk meredam amarah di skuad asuhan Branko Ivankovic. Pasalnya Cina langsung bersiap menghadapi Australia 12 Oktober dan Timnas Indonesia 17 Oktober. Kekalahan dari keduanya termasuk Timnas Indonesia bakal membuat Federasi Sepak Bola Cina mengambil tindakan drastis. Ya, sudah pasti ya apabila nanti Cina gagal meraih poin atau bahkan meraih 3 poin dari kedua pertandingan tersebut, kemungkinan besar ya Branko Ivankovic akan dipecat dari kursi pelatih Cina. Ya, terlepas dari itu semua, kita seharusnya bisa memanfaatkan situasi di internal timnas Cina dan kita bisa membawa 3 poin dari Cina. Ya. Karena apabila mereka sedang mengalami kekacauan internal seperti ini, kepercayaan antara pemain dan pelatih tidak ada, komunikasi antara pelatih kepala dan manajer timnas kurang baik, dan ini tidak akan maksimal ya dalam meramu strategi, dalam persiapannya juga nanti tidak akan maksimal, sehingga keuntungan besar akan didapat oleh timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti timnas Indonesia dapat memanfaatkan, memaksimalkan kekurangan timnas Cina sehingga kita dapat meraih 3 poin. Nah, bukannya kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Ya karena memang di dalam dunia olahraga begitu. Apabila ada setitik kelemahan dari lawan ya, dari kesebelasan lawan, kita harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa memanfaatkan itu. Karena target kita mendapatkan minimal 3 poin dari 2 lawatan ke Bahrain dan ke Cina. Dan seharusnya seharusnya kita mendapatkan 6 poin. Sapu bersih 2 laga itu, dan apabila Indonesia bisa menyapu bersih 2 laga melawan Bahrain dan Cina, sudah dipastikan tiket atau posisi 4 besar sudah dikunci. Jadi tiket ke babak keempat sudah dikunci dan kita tinggal merebut tiket lolos ke Piala Dunia. Kalau bisa kita merangsek naik ke posisi 2. Ya. Karena persaingan di posisi 1-2 itu sangatlah berat. Namun, apabila kita mampu meraih kemenangan di 2 laga nanti, setidaknya posisi 4 kita kunci ya. Posisi 4 kita kunci. Apalagi nanti selanjutnya kita menjamu kedua tim ini, Bahrain dan Cina di Gelora Bung Karno. Itu rasanya lebih mudah daripada kita bertandang ke mereka. Nah, dan kita sudah punya poin saat melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan kita tinggal menunggu Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan di Gelora Bung Karno kita juga dapat mengalahkan Arab Saudi ya. Apabila kita dapat mengalahkan Arab Saudi, ya kemungkinan besar persaingan posisi 2 bisa kita amankan ya, karena kita misalkan mengalahkan Arab Saudi poin 3 dari 2 negara Bahrain dan Cina, kita mendapatkan poin 12, kemenangan home dan away. Sudah 15 tambah 2 poin
sudah 17. Dan rasanya poin 17 itu cukup untuk kita menempati posisi kedua. Ya, karena Australia juga sudah kehilangan banyak poin di awal ini. Mereka sudah kalah dari Bahrain, ditahan imbang oleh Indonesia, dan kemungkinan nanti saat menghadapi Arab Saudi dan Jepang, Australia juga akan kesusahan. Mereka juga harapannya tinggal ke Cina dan Bahrain, serta laga home melawan Indonesia nanti. Ya, karena persaingan di posisi kedua ini sangat berat. Tapi kalau misalkan kita dapat mengamankan 6 poin di bulan Oktober nanti, Indonesia hampir dipastikan akan menyegel posisi keempat. Dan selanjutnya tinggal berjuang untuk merangsek naik ke posisi 2. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik ya di bulan Oktober nanti. Dan semoga Miss Hilgers dan Eliano segera dapat bermain dengan timnas Indonesia di bulan Oktober. Sekian, salam olahraga.